orang yang nanti akan masuk surga itu dalam keadaan rupa yang paling sempurna dan paling menawan, dan rata-rata mereka kemudian berada di usia sekitar 30 atau 33 tahun. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana makan dan minuman ahli surga itu? Nah, di surga ditemukan apa saja yang kemudian diinginkan atau dihasrati atau diminati jiwa dari orang-orang yang menjadi penghuni surga itu, baik itu makanan, baik itu minuman, ya, semuanya ditemukan di sana. Di dalam Quran surat Al-Waqi'ah disebutkan wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tairin mimma yashtahun, ya. Dan buah-buahan apa saja yang mereka pilih serta daging burung apa saja yang mereka inginkan. Jadi tersedia apapun yang menjadi hasrat dan keinginan dari penghuni surga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan masih tentang kenikmatan penghuni surga. Ciri dan sifat ahli surga itu, mereka masuk surga dalam keadaan rupa yang paling sempurna dan paling menawan. Dalam Musnad At-Tirmizi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannah al-jannata jurdam murdam mukahhalin abna'u salasina aw salasi wa salasina sana. Ahli surga itu akan masuk surga dalam keadaan mulus tampan, bercelak, berusia sekitar 30 atau 33 tahun. Dalam riwayat Muslim itu akhlaquhum ala khuluqin rajulin wahid ala surati abihim Adam sittuna zira'an fis sama. Akhlak mereka sama seperti akhlak satu orang dalam rupa bapak mereka Adam, tinggi mereka 60 hasta. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang menjadi penghuni surga itu masuk surga itu dalam keadaan rupa wajah yang paling sempurna, paling menawan, dan rata-rata usianya seputar 30 atau 33 tahun. Inilah yang pernah dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda kepada seorang nenek yang kemudian minta didoakan masuk surga. Ketika ditanya apakah seorang nenek itu bisa masuk surga, maka lalu kemudian Rasulullah menyatakan bahwa di surga itu tidak ada yang nenek-nenek, tetapi di surga itu adalah orang yang sekitar berusia 30-33 tahun. Nah, kemudian yang penting untuk kita pahami bersama bahwa rupa yang paling sempurna dan paling menawan ini kita bisa belajar dari itu. Kata para ulama itu, jika seorang muslim terbiasa menjaga perintah-perintah Allah saat masih muda, maka Allah akan menjaganya di saat tua. Jadi kalau Ibnu Rajab itu berkata, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka, itu
hadis yang cukup luar biasa, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu itu ya, yang kemudian beliau sampaikan ketika memberikan gambaran tentang hadis ini, Ibnu Rajab Al-Hambali itu, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu, bahwa siapa yang pandai menjaga hak-hak Allah ketika muda, maka nanti Allah akan memeliharanya di saat tua. Dan mulai ketika melemahnya kekuatan pendengaran, penglihatan, akalnya, maka Allah akan menjaga itu walaupun sudah berkurang. Jadi hadis ini ketika diberikan contoh oleh beliau, ada seorang syekh namanya Syekh Abu Atib At-Tabari, itu umurnya sudah 100 tahun. Ketika suatu saat mengantar seseorang naik ke kapal, lalu kemudian ada orang yang jatuh. Nah, karena refleks dia, spontan dia lalu kemudian menolong orang itu, padahal usianya orang ini, Syekh Abu Atib At-Tabari ini, sudah 100 tahun. Jadi dia langsung melompat untuk membantu seseorang yang tenggelam itu. Dia melompat seperti masih anak muda untuk menolong itu. Setelah selesai ditolong, lalu kemudian selamat, ada orang yang bertanya, kok bisa Tuhan ini kok seperti anak muda masih gitu kekuatannya, padahal sudah tua gini. Lalu kemudian Syekh ini menjawab, emangnya kenapa gitu? Ada apa dengan diriku? Biasa saja katanya. Ya mungkin karena aku tidak pernah kemudian menggunakan salah satu bagian tubuh ini untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi ini yang kemudian beliau gambarkan tentang kisah seorang yang ketika menjelaskan tentang ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu, ketika diberikan gambaran bahwa siapa yang pandai menjaga hak-hak Allah ketika dia masih muda, maka Allah akan memeliharanya pada saat tua. Dan Nabi juga mengajarkan sebenarnya doa agar kita dijaga pendengaran kita, penglihatan kita, dan yang ada pada diri anggota tubuh kita. Ada juga yang menarik ketika Yunus bin Yusuf itu, salah seorang yang ahli ibadah itu, kemudian beliau juga tambahkan cerita itu, ketika dia memang suka rajin puasa dan salat malam, ya, Yunus bin Yusuf ini, dan selalu dalam kondisi ketenangan jiwanya. Jadi ketika dia rajin puasa dan salat malam, Yunus bin Yusuf seorang yang ahli ibadah, dan doanya itu mustajabah. Malik bin Anas itu bercerita bahwa suatu hari Yunus bin Yusuf ini pulang dari masjid, lalu kemudian setelah pulang dari masjid dia melihat seorang wanita yang membuat tergetar hatinya gitu. Muncul rasa suka, tapi lalu kemudian dia beristighfar lalu berdoa, Allahumma idja'alta basari alayya ni'matan wa hasyitu ayyakuna alayya niqmah, Allahumma ikbidhu. Doanya Yunus bin Yusuf itu kemudian diceritakan oleh Malik bin Anas, ya Allah, engkau jadikan mata ini sebagai nikmat, namun aku takut berubah jadi bencana buatku, karena itu ambillah olehmu ya Allah. Ini doanya Yunus bin Yusuf itu. Lalu apa yang terjadi setelah dia berdoa seperti itu? Dia menjadi buta. Jadi hanya karena merasa
pulang dari masjid melihat wanita lalu suka gitu, lalu berdoa, ya Allah, mata ini nikmat, tapi kalau kemudian akan buat dosa, akan buat bencana bagiku, ambil saja ya Allah gitu. Akhirnya Yunus bin Yusuf itu menjadi buta, doanya kemudian dikabulkan. Bisa dibayangkan akhlaknya yang luar biasa sampai segitunya gitu, sampai segitunya. Nah, akhirnya Yunus bin Yusuf ini setiap dia ke masjid itu dituntun ya, dituntun oleh ponakannya itu setiap mau ke masjid itu. Dan biasanya ketika sudah mau pulang itu, ponakannya suka bermain-main gitu, nunggu sholat, selesai kegiatan sholat, maka biasanya Yunus bin Yusuf ini melempar dengan batu kerikil. Itu menandakan bahwa ponakannya sudah harus bawa dia gitu untuk pulang. Nah, suatu saat ketika sudah kebiasaan itu berjalan, dia dituntun itu terus menendai dengan kerikil, tiba-tiba Yunus bin Yusuf ini agak sakit perut gitu, jadi mau buang hajat. Sementara itu sebenarnya masih belum waktunya pulang, dan ponakannya ini main-main gitu masih. Lalu kemudian karena ketakutan Yunus bin Yusuf ini nanti berbahaya di masjid, artinya mungkin tidak sempat buang hajat atau kemudian keburu-buru mau buang hajat, tidak sempat kemudian ngasih tahu sama ponakannya karena takut BAB keburu gitu. Maka lalu kemudian dia berdoa, ya Allah, kembalikan penglihatanku karena aku takut nanti membuat sesuatu yang tidak baik di masjid, takut BAB gitu. Lalu kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Malik bin Anas ini bercerita sampai menyatakan, fara'aituhu a'ma wa ra'aituhu sahihan. Dulu aku melihat matanya buta, tapi sekarang dia sudah lihat. Nah, ini kisah-kisah seperti ini mungkin buat kita hiperbol, luar biasa memang. Jadi cerita seorang tua yang sudah berumur tapi mempunyai kekuatan seperti anak muda tadi, dan mengatakan, karena aku tidak menggunakan anggota tubuhku dalam bermaksiat pada Allah. Kalau yang kedua ini, betapa kemudian memperhatikan apa yang kemudian dilarang oleh Allah, sehati-hati itu kemudian sampai kalau mata itu nikmat ya Allah, ambil saja gitu. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah. Dan ketika kemudian berdoa minta dikembalikan penglihatannya karena takut membuat sesuatu yang tidak baik saja, maka dikembalikan oleh Allah. Sampai kemudian Malik bin Anas itu berkata seperti tadi, fara'aituhu a'ma wa ra'aituhu sahihan. Dulu aku lihat dia buta, sekarang dia sehat. Nah, salah satu kebiasaan orang-orang soleh ini juga ya, biasanya kalau melewati sekumpulan anak-anak, mereka tidak lupa juga menyapa mereka, lalu minta anak-anak itu mendoakannya, doakan agar dimohonkan ampunan untuk dirinya. Jadi ini juga merupakan sebuah kebiasaan baik ya. Walaupun mereka sendiri adalah orang-orang hebat dalam ibadah, namun tetap juga meminta anak-anak kecil itu memohonkan ampunan untuk mereka. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah juga meminta anak-anak kecil mendoakan dia untuk memohonkan ampun kepada Allah. Ketika ditanya, kenapa engkau seperti itu ya Umar? Lalu kemudian Umar menjawab, karena anak-anak itu masih belum berdosa. Jadi sebegitu sangat luar biasanya kemudian apa yang menjadi sebuah kebiasaan orang-orang soleh ini dalam kehidupan kesehariannya. Nah, belajar kita tentang itu, bahwa orang yang nanti akan masuk surga itu dalam keadaan rupa yang paling sempurna dan paling menawan, dan rata-rata mereka kemudian berada di usia sekitar 30 atau 33 tahun.
Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana makan dan minuman ahli surga itu? Nah, di surga ditemukan apa saja yang kemudian diinginkan atau dihasrati atau diminati jiwa dari orang-orang yang menjadi penghuni surga itu, baik itu makanan, baik itu minuman, ya. Semuanya ditemukan di sana. Di dalam Quran surat Al-Waqi'ah disebutkan wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tairin mimma yashtahun, ya. Dan buah-buahan apa saja yang mereka pilih serta daging burung apa saja yang mereka inginkan. Jadi tersedia apapun yang menjadi hasrat dan keinginan dari penghuni surga itu. Luar biasanya nikmat itu, makanan minuman apapun yang diinginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 24, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Dikatakan kepada mereka, makanlah kamu, minumlah kamu dengan nikmat, pako besar gitu, sebab apa yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ada ulama tafsir yang menyebutkan ayat ini memberikan gambaran orang yang suka puasa waktu di dunia, maka lalu kemudian ketika di surga itu disuruh makan minum sak nyaman-nyamannya, sak kubesa-kubesanya, sebab apa yang telah mereka kerjakan waktu di dunia. Artinya karena mereka rajin puasa, lalu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati seluruh makanan dan minuman itu. Juga di sana kemudian disebutkan di samping makanan minuman itu sesuai dengan apa yang diinginkan, lalu kemudian menikmati makanan dan minuman itu sak nyaman-nyamannya, sak kubesa-kubesanya itu. Di sana juga kemudian disebutkan di dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 17 sampai 18 itu dikelilingi pembantu-pembantu yang masih muda. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun biaqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Jadi ada yang sudah melayani. Jadi memang nikmat sekali. Jadi ahli surga itu tidak perlu memenatkan dirinya atau mencapekkan dirinya untuk mendatangi, untuk memetik, mengambil sesuatu, tetapi ya cukup memintanya saja, dan para pelayannya yang akan mendatangi kan apa yang dia mintakan. Subhanallah, ini nikmat yang luar biasa. Begitupun dengan minuman-minuman dari surga yang ada di surga, madu, susu, dan air yang begitu sangat nikmat dan enak sekali, ya. Ada juga dengan istilah zanjabila, ada kafuro. Di Quran surat Al-Insan ayat 5 sampai 6 itu, innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yasrabu biha ibadun la yufajjirnaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, mereka minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu air mata air dalam surga yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi disebut siapa yang kemudian akan merasakan nikmat seperti itu adalah al-abrar, innal abrar. Jadi orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi di sini ada penekanan bukan hanya sekedar dia baik, tapi orang ini suka sekali berbuat baik, suka sekali berbuat baik. Al-abrar. Di dalam Quran surat Al-Insan ayat 17 sampai 18 tadi sudah disebutkan, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Jadi di dalam surga mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang campuran minuman mereka dengan dua campuran, kafur di awal surat tadi dan zanjabil di akhir surat. Jadi indah sekali dan nikmat sekali. Ada yang menyebutkan bahwa kafur itu berisi kesejukan dan aroma yang harum sekali.
sedangkan zanjabila itu berisi kehangatan dan keharuman, sehingga terhimpun minuman yang sangat nikmat sekali. Jadi itu kafurnya. Kalau kafur itu airnya sejuk, aromanya harum, sedangkan zanjabila itu adalah hangat dan harum, sehingga ketika digabung itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, mungkin gambaran-gambaran seperti itu betapa nikmatnya kemudian menjadi penghuni surga. Ada riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'kulu ahlul jannah wa yasrabuna wa la yamtakhituna wa la yatagawwatuna wa la yabuluna walakin ta'amuhum daka juza'un karihil mis yulhamuna at-tasbih kama yalhamuna an-nafas. Rawahu Muslim. Penghuni surga itu makannya, minumnya, makanan dan minuman yang mereka makan dan minum itu tidak mengeluarkan ingus, tidak mengeluarkan BAB, tidak mengeluarkan BAK, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tapi makanan mereka itu menjadi sendawa seperti bau minyak kasturi. Jadi hanya apa katanya orang Madura, adergep itu. Jadi tidak ada lagi BAB, BAK itu tidak jadi ingus. Jadi makanan yang mereka minum dan minuman yang mereka minum itu hanya menjadi sendawa saja. Itu sudah cukup. Betapa nikmatnya ya, tidak pakai BAB, tidak pakai BAK, tidak keluar hal yang jelek dari hidungnya, ingus misalnya, enggak. Tetapi cukup berupa bentuk sendawa saja. Dan kemudian ada juga riwayat lain yang menyebutkan hanya berupa keringat-keringat saja keluar, itu sudah cukup. Dan baunya sendawa dan keringat itu begitu sangat harum seperti minyak kasturi. Dan mereka diberi ilham bertasbih seperti diberi ilham bernafas itu. Jadi disebutkan juga di situ ada riwayat yang menyebutkan ahli surga itu tidak tidur sudah. An-naumu waqutul maut wa ahlul jannah la yanamuna. Jadi ada hadis Nabi yang menyebutkan an-naumu akhul maut wa ahlul jannah la yanamuna. Jadi tidur itu adalah saudaranya kematian, sedangkan penghuni surga itu tidak tidur lagi. Kenikmatan yang dirasakan itu sungguh sangat luar biasa dan sepanjang waktu. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yunadi munadin innalakum antasihhu fala tasqamu abadan wa innalakum antahyaw fala tamutu abada wa innalakum antashibbu fala tahrumu abada wa innalakum ayyamna'u fala tab'asu abada. Fadzalika qaulu azza wa jalla wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Penyeru menyampaikan kepada orang yang ada di surga itu, kalian sehat, tidak akan sakit selamanya, kalian hidup, tidak akan mati selamanya, kalian muda, tidak akan tua selamanya, kalian bersenang-senanglah di situ, tidak akan pernah jemu, tidak akan pernah bosan, walaupun bersenang-senang selamanya. Itulah firman Allah yang diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penghuni surga, amin. Jadi intinya penghuni surga itu merasakan kenikmatan yang tiada ada taranya. Banyak waktu itu muka-muka mereka itu berseri-seri, ya. Wajahnya sangat menyenangkan. Profesor Dr. Ali Abu Kam Al-Jawari itu seorang dosen di Universitas Diyala, Irak itu,
ketika beliau menulis tentang membahas tentang wajah-wajah bahagia di akhirat itu, beliau menulis kitab Lughah Al-Jawarih wa Dilalatuha fil Qur'anil Karim. Jadi membahas tentang anggota tubuh, seluruh tubuh manusia itu yang ada dalam Al-Quran. Jadi beliau menulis kitab itu, ya, bahasa tubuh. Jadi mulai dari apapun tubuh kita itu beliau tulis, termasuk diantaranya ketika membahas tentang anggota tubuh yang berupa wajah itu, potret wajah-wajah kebahagiaan di akhirat yang diambil di dalam Al-Quran. Itu beliau sebutkan, yang pertama adalah wajah yang berseri-seri gembira. Jadi ada wajah yang berseri-seri gembira, itu di dalam Quran surat Abasa ayat 38 sampai 39. Wujuhu yawma idim musfira dahikatum mustabsira. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan sangat bergembira ria. Jadi ini pembelajaran juga bahwa ketika Nabi SAW menyatakan bahwa senyummu pada saudaramu, memperlihatkan senang wajahmu kepada saudaramu, itu adalah merupakan sedekah. Jadi musfirah atau datul akhir itu adalah an-nur dan wadiyah, kan? Memancarkan cahaya. Dhahikah merupakan sebuah kinayah dari as-surur, rasa bahagia. Jadi ketika tersenyum begitu. Mustabsyirah itu artinya adalah farihah, sangat gembira. Jadi penisbatan ad-dhahak, tertawa, dan istibsyar itu sangat gembira itu kepada wajah itu, kata beliau, itu merupakan bentuk majas akli, karena wajah itu merupakan tempat untuk mengekspresikan senang dan gembiranya kita. Dan seperti itulah wajah-wajah penduduk surga yang damai, ya, jiwanya memiliki kehormatan dan terhormat rasa kedudukannya pada waktu itu, karena dia sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajahnya terasa begitu sangat membahagiakan dan nikmat. Dan pelajaran buat kita adalah selalulah ketika dipandang orang menyenangkan, menggembirakan, tidak kemudian dengan wajah-wajah yang kusem ketika dipandang atau ketika berhadapan dengan orang. Saya ingat waktu ke Solo, foto di masjid itu, di Masjid Syekh Zaid itu, lalu kemudian minta tolong untuk difotokan pada seseorang. Rupanya yang disuruh untuk kita mintai tolong itu adalah seorang psikolog, tidak sengaja, karena kita tidak tahu bahwa dia adalah seorang psikolog. Disuruhlah kita bergaya, senyum gini dan sebagainya. Tapi ada kata-kata yang sempat muncul, ayo coba pura-pura bahagia, pura-pura bahagia. Jadi tahu bahwa manusia itu tidak semuanya bahagia. Nah ketika foto biasanya itu pura-pura senyum, pura-pura bahagia. Nah kalau di surga enggak. Kalau di surga itu murni memang karena memang rasa gembira dan kegembiraan yang luar biasa, itu kemudian sudah tampak. Jadi kata beliau, kegembiraan ketika kemudian digandengkan dengan wajah itu, wajah orang yang menjadi penghuni surga itu yang pertama adalah wajahnya berseri-seri dan melihatkan tampak gembira. Kemudian kata beliau, yang kedua adalah wajah putih berseri. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 106 sampai 107. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Jadi ayat ini memberitahu kita bahwa kiamat itu merupakan hari yang menakutkan, karena hari itu akan terlihat jelas rahmat dan keadilan Allah. Adapun rahmat Allah hanya akan diperuntukkan bagi orang-orang yang masuk surga, sehingga wajah mereka menjadi wajah yang putih berseri. Sedangkan keadilan Allah akan diperuntukkan bagi orang-orang yang masuk neraka, sehingga balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia, maka wajah mereka menjadi muram, menghitam. Jadi ini perbedaannya. Jadi
Orang yang ada di surga itu wajahnya itu adalah wajah yang berseri-seri gembira, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah wajahnya putih bersih, kebalikan dari orang-orang yang kemudian menjadi penghuni neraka. Mereka wajahnya begitu sangat muram dan menghitam. Jadi sedekah memberikan wajah yang senang dan senyum kepada orang yang sedang melihat kita, itu merupakan bentuk bahasa kita itu adalah belajar untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang kemudian berusaha untuk dekat dengan surga, tidak dengan wajah yang muram dan masam. Kemudian yang ketiga kata beliau, wajah penghuni surga itu adalah wajah yang penuh dengan keriangan, penuh nikmat, penuh riang dan nikmat. Di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 24, ta'arifu fi wujuhihim nadratan naim. Kamu dapat tahu dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Jadi an-nadra itu adalah keceriaan yang memancarkan keelokan pada paras wajahnya. Lalu kalau disandarkan pada an-naim itu karena kemudian dia ada kenikmatan dari setiap sisi yang dia tampakkan dari wajahnya. Jadi kalau memperhatikan apa penjelasan dari seorang ulama ini tentang wajah-wajah di surga ini, kayaknya kalau di bahasa Indonesia sama saja itu. Jadi wajah yang berseri-seri dan gembira, wajah putih berseri, wajah riang penuh nikmat, itu kayaknya sama saja. Padahal di dalam bahasa Al-Quran itu ini ada perbedaan, sedikit membedakan. Tetapi kalau diterjemahkan ke Indonesia tidak terlalu beda, sama aja. Padahal ada perbedaan yang begitu sangat mencolok sebenarnya ketika kita memahami dalam bahasa Arab itu. Jadi beliau sebutkan bahwa wajah-wajah itu lahir dari mereka yang selama hidup di dunia merasa takut akan hari pembalasan, sehingga melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun melindungi mereka dari keburukan hari-hari akhirat ini, sehingga jiwa dan batinnya merasa sangat senang dan bahagia, dan itu kemudian berhasil ditampakkan pada saat nanti sudah di surga. Nah, ini belajar dari apa yang kemudian digambarkan tentang wajah para penghuni surga itu. Kita menginginkan bahwa sebenarnya orang-orang yang akan merasakan itu semuanya, jadi wajah berseri-seri gembira, wajah putih berseri, kemudian wajah riang penuh nikmat itu, ketika di dunia, selama di dunia ini adalah orang-orang yang merasa takut kepada hari pembalasan. Dan bukti bahwa dia takut kepada hari pembalasan itu adalah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya, sehingga Allah pun kemudian membantu keinginannya itu dan melindungi. Ini yang perlu kita pahami, karena makanya dalam hadis itu disebutkan siapa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian lalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi itu. Jadi itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang takut kepada Allah itu bukan hanya kemudian ditandai dengan menangis-nangis pada acara-acara tertentu saja, tidak. Tapi orang yang betul-betul takut kepada Allah ketika dia kemudian tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang takut sebenarnya. Dan dia tidak hanya mengingat, tapi dia juga menampakkan persiapan untuk menghadapinya. Sehingga ini ada satu kesatuan. Jadi orang yang cerdas itu bukan hanya kemudian takut kepada hari akhir, takut kepada pembalasan Allah, tapi tidak mempersiapkan, justru menjadi malas. Ada orang yang kemudian ketika diajak ke masjid, diajak untuk mengikuti taklim, apa buat nama taklim? Engkau ingat mati, engkau mati. Jadi ingat mati itu justru harusnya semakin membuat dia semangat untuk melakukan ketaatan, bukan kemudian menjadi malas. Artinya dia sebenarnya posisinya benar takut mungkin, tapi ketika dia tidak melakukan aktivitas persiapan untuk menghadapinya, maka itu juga sebuah kebohongan. Artinya justru orang yang takut, maka dia akan menghadapi dirinya, mempersiapkan dirinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wajah
yang kemudian gembira berseri-seri itu, wajah yang putih yang bersinar, wajah yang riang penuh nikmat itu akan dia rasakan betul, karena selama di dunia dia menjaga dirinya untuk tidak bermuka masam. Ketika bertemu dengan saudaranya selalu menampakkan kebaikan-kebaikan dirinya. Itu pertanda kebaikan buat dirinya yang insya Allah akan menjadi penghuni surga. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita sambung insya Allah pada kesempatan berikutnya masih tentang penghuni surga. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan termasuk di antara hamba-hamba Allah yang nanti akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.